Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam konsep ilmu sejarah, manusia itu tidak mungkin hidup tanpa ruang. Jadi ruang merupakan suatu keharusan. Ruang memang harus ada. Kalau manusia hidup tanpa ruang, berarti ia hidup di awang-awang. Atau dia sudah hidup di luar dunia. Jadi manusia tanpa ruang adalah manusia yang sudah lagi terikat pada ruang. Artinya ruang tempat kita tinggal adalah merupakan sesuatu yang mengikat. Artinya manusia harus bisa melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan ruangnya. Jadi manusia bisa mandi kalau ruangnya ada air. Kemudian manusia harus berpakaian tebal kalau ruangnya terlampau dingin. Nah, sebaliknya manusia bisa tanpa pakaian kalau ruangnya panas. Nah, jadi memang ruangnya ini bermacam-macam. Ruangnya ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing alam. Karena alam yang berbeda-beda tentu akan memberikan tantangan yang masing-masing mempunyai keunikannya itu. Nah, oleh karenanya ruang merupakan salah satu unsur dalam ilmu sejarah sebagai yang pasti harus ada atau wajib ada. Nah, jadi ruang ini sebenarnya merupakan tempat atau katakanlah panggung sejarah. Jadi panggung sejarah itu adalah ruang manusia. Nah, ruang sejarah inilah yang menjadikan manusia itu bisa hidup, tetapi bisa juga tidak mampu dalam menjawab berbagai tantangan. Ya, artinya manusia tentu saja diberi kemampuan yang berbeda-beda, terutama dalam hal ketika mereka dihadapkan oleh situasi yang unik gitu ya. Maka ada manusia yang sanggup untuk bertahan, tetapi ada juga yang tidak sanggup bertahan. Nah, karenanya manusia itu memang mempunyai kondisi fisik yang berbeda-beda, sedangkan kondisi fisik ini memang dipengaruhi oleh situasi ruang ya. Jadi ruangnya itu juga menstimulasi manusia untuk bisa memberikan respons yang terbaik ya. Jadi memang ada keterkaitan antara ruang dan manusia. Jadi keduanya memang ada hubungan saling ketergantungan. Ya, artinya manusia itu tergantung kepada ruang dan ruang juga tergantung kepada manusia. Jadi pada hakikatnya manusia itu bisa ya mengubah ruang dari ruang yang tidak memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini bisa diubah dengan mengubah ya ruang-ruang
Artinya nanti ada ya ruang yang bersifat alamiah, yaitu ruang yang hanya yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Itu adalah ruang yang asli gitu ya. Maka manusia ketika hidup di ruang yang asli, maka supaya bisa bertahan hidup, maka ia harus membuat ruang yang berbeda. Artinya, ruang di mana manusia bisa bertahan, bisa melakukan berbagai aktivitas, bisa melakukan beristirahat, dan juga beribadah gitu ya. Jadi manusia bisa melakukan banyak hal di suatu ruang yang ia buat sendiri ya, dan tentu saja ini merupakan ide-ide yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sehingga manusia akan bisa memberikan tanggapan yang benar ya, sehingga manusia akan bisa ya, menaklukkan ruang itu, tetapi di satu sisi bisa juga bisa hidup damai ya, artinya bisa setaraf ya, katakanlah bahwa alam bisa menyesuaikan diri dengan manusia, manusia juga menyesuaikan diri dengan alam. Nah, karena itu, karena ada penyesuaian dua pihak, maka dalam sejarah ya manusia bisa mengubah ruang, bisa menyesuaikan diri dengan ruang, dan juga bisa ya bisa bersama-sama dengan ruang untuk ya katakanlah hidup dengan damai. Nah, sehingga kalau manusia bisa menaklukkan ruang, maka dia kedudukannya akan lebih baik. Nah, sedangkan yang bisa menyesuaikan berarti ia mampu ya melakukan upaya untuk hidup damai dengan ruang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.